hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Gimana tadi permainan yang tadi Ibu telah laksanakan? Kalau misalkan nanti bisa apabila di lain kesempatan kita bisa bertemu dan juga bisa bermain permainan yang baru-baru lagi, insya Allah. Nah, sebelumnya kita juga udah pernah ketemu ya, sudah pernah kenal dan sudah pernah saya ajar juga pada kelas 2 sebelumnya, yaitu sekarang Ibu akan mengulang lagi untuk perkenalan lagi. Nama Ibu adalah Sarah Nurlaina Syahid, Ibu dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi tema 3, yaitu yang berjudul adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup pembelajaran 1. Nah, sebelumnya nih, kalian pasti sudah diajarkan oleh guru kelas 3 yaitu Bu Ulfah. Nah, bagaimana proses pembelajaran pada tema 1 ini? Nah, di sini Ibu akan mengulang kembali untuk mengingat kembali agar tujuan pembelajaran pengulangan pembelajaran ini tujuannya yaitu untuk manfaatnya itu adalah untuk mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup ini. Tentu kita akan mengetahui bagaimana cara tumbuh kembangnya makhluk hidup, yakni seperti hewan, tumbuhan, dan juga manusia yang tentunya akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Tentu kita akan menambah wawasan kita semua, menambah wawasan kembali dan mengingat kembali materi pada tema 1 ini. Nah, oke, selanjutnya. Nah, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding terlebih dahulu. Nah, kita tahu di sini pada yang Ibu kursorkan ini merupakan simbol bunyi. Kalau misalkan seperti ini merupakan pendek dan ini merupakan panjang. Jadi ada sebuah simbol pada sebuah lagu. Kita coba setel saja langsung ya. Setel lagunya. Sebentar. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, pada lagu ini juga terdapat simbol Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, mungkin seperti itu lagunya. Nah, apabila kita pada simbol bunyi ini kita tidak adanya simbol bunyi ini, maka tentu lagu ini akan datar. Contohnya nih, kita nyanyi tanpa dengan simbol atau ketukan atau panjang pendeknya bunyi, tentu lagu ini akan bosan ya, tentu ya. Itu akan bosan. Dan contohnya seperti ini. Ibu akan memberi contoh yang tidak beraturan atau tidak memiliki panjang pendek atau simbol pada lagu ini. Misalnya gini, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, itu akan tidak akan menjadi sebuah lagu yang enak didengar seperti itu ya. Tapi kalau misalkan ada simbol bunyi atau panjang pendek pada lagu, tentu kita akan mengetahui bagaimana suara enaknya seperti itu. Cicak-cicak di dinding. Nah, ini ada panjangnya. Diam-diam merayap, datang seekor
simbol bunyinya ini, tapi diganti dengan kalimat dengan ta, ta, ta seperti itu. Kita memberikan contoh seperti contoh yang sudah Ibu terterakan di sini. Nah, kita coba baris pertama ya. Nih, ini pendek, yang ini panjang. Ini merupakan simbol bunyi panjang dan pendek ya. Nah, kita coba diganti dengan ta ya. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Seperti itu. Jadi kita bisa membuat sebuah simbol bunyi panjang pendek pada lagu agar tidak terjadi sebuah tidak memiliki ketukan yang sama gitu. Jadi agar enak didengar juga seperti itu. Itu guna dari simbol bunyi tersebut pada lagu. Oke, selanjutnya. Nah, pada slide selanjutnya ini kita dapat melihat seekor cicak, nyamuk, dan juga ikan. Nah, kira-kira apa sih hubungan antara makhluk hidup ini? Kita akan bahas pada slide selanjutnya. Nah, seperti ini. Tentu ada keterkaitannya, ada keterkaitan atau saling bergantung. Nih, kita contoh ini cicak dapat bergerak. Pasti cicak dapat bergerak karena itu adalah makhluk hidup. Cicak bergerak dengan cara merayap karena merayap di dinding ya. Nah, cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk, seperti itu. Nah, cicak dan ikan ini juga dapat bergerak. Ikan juga kan dapat bergerak karena dia merupakan sebuah makhluk hidup. Nah, cicak dan ikan membutuhkan makanan. Nah, yang ketiga adalah salah satu makanan ikan dan cicak adalah nyamuk. Nah, ini tentu ada saling keterkaitan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, untuk ciri-ciri makhluk hidup lainnya, ini adalah seperti bernapas, memerlukan makan dan minum, bergerak, bertumbuh dan berkembang biak. Berkembang biak itu seperti kayak ada yang bertelur, beranak, menyusui, seperti itu. Terus berkembang berkembang makhluk hidup tersebut. Nah, lalu yang ciri-ciri selanjutnya itu adalah mengeluarkan zat sisa. Apa itu mengeluarkan zat sisa? Nah, mengeluarkan zat sisa ini merupakan zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, seperti itu. Jadi yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh lagi. Lalu ada lagi peka terhadap rangsangan. Nah, peka terhadap rangsangan. Nah, ini kemampuan peka terhadap rangsangan ini kemampuan individu untuk menerima dan responsif terhadap segala jenis rangsangan yang ada, seperti rangsangan tertentu seperti angin, api, dan lain sebagainya. Itu tentu kita akan mendapat respon atau peka terhadap rangsangan yang ada di sekitar kita dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, tentu kita sebagai makhluk hidup itu perlu menyesuaikan diri terhadap lingkungan agar kita bertahan hidup. Cicak dan ikan ini memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Nah, keduanya ini berkembang biak dengan cara bertelur atau biasa disebut sebagai ovipar. Ovipar adalah bertelur. Kita ingat dari ovipar, berarti O itu adalah bertelur, seperti itu. Nah, ikan dan cicak ini bertelur dengan jumlah banyak. Contohnya nih, salah satu jenis ikannya yaitu adalah ikan mas. Nah, yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Nah, tentu 1000 butir telur begitu banyak sekali ya. Kita bisa bayangkan betapa banyaknya itu adalah ada 1000 butir telur. Nah, lalu kita tahu nggak bagaimana cara menuliskan angka 1000 itu? Cara menuliskan angka 1000, kita lanjut pada bilangan. Pada pembelajaran bilangan matematika. Nah, 1000 ini dapat ditulis dibaca dengan 1000. Seperti itu. Lalu yang 2000 ini dibaca 2000. Seperti ini.
ada ini adalah dibaca 3.000 karena ini kita lihat dari ribuannya. Nah ini adalah ada yang keempat adalah 4.100 seperti itu. Ini ada 4.250. Nah kita coba mempelajari dari beberapa bilangan, dari salah satu bilangan. Ini yang pertama ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kalau misalkan dari yang terakhir ini satuan, misalnya ada satu, berarti kita sebutkannya satu. Nah kalau misalkan ini yang barisan kedua dari yang terakhir ini adalah puluhan. Puluhan berarti disebut sebagai 50, berarti seperti itu. Kalau misalkan ada satuannya 51 atau 52 dan seterusnya seperti itu. Dan ini ada yang ketiga, baris yang ketiga dari terakhir ini adalah ratusan, bilangan ratusan. Ini berarti disebut sebagai 200, ini puluhan 50 seperti itu. Nah ini ada yang pertama ini adalah bilangan ribuan, berarti kita sebut adalah 4.000, ini ratusan 200, yang ini 50-an 50. Kalau misalkan ada satuan berarti 51, 52 dan seterusnya. Nah ini untuk yang ke F nih, bagaimana cara menuliskan 5.500? Nah berarti kita cukup menuliskan 5.500 itu seperti ini, 5.500. Untuk 5.500 nya itu berarti 5.000 adalah untuk ribuan dan satu untuk ratusan, itu 5.100. Lalu selanjutnya ada dibaca 6.050. 6.050, kalau 6.050 berarti kalau 6.050, 6.000 ribunya adalah puluhan, ribuan, berarti 6.050. Gak ada ratusannya kan, berarti ditulis 0 pada kolom, pada bilangan ratusannya. Lalu 6.050, berarti ini puluhan, 50 seperti itu, dan seterusnya ya. Mungkin kalian sudah bisa dan sudah paham juga. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Nah, mari lengkapi bilangan di bawah ini dengan benar. Nah, coba kita lengkapi bilangan tersebut dengan bilangan yang lengkap seperti itu. Kita coba ya. Bagian ini adalah 1.000, 2.000, 3.000, titik-titik 5.000. Berarti ini ada berkelipatan 1.000. Kita coba ini. 2.000 dikurangi 1.000 berarti adalah 1.000. Berarti dari sini adalah selisihnya adalah 1.000. Berarti 1.000 tambah 1.000 adalah 2.000. 2.000 tambah 1.000 adalah 3.000. 3.000 ditambah 1.000 adalah 4.000. Lalu untuk 4.000 ditambah 1.000 adalah 5.000. Nah, coba kita lagi yang kedua ini. Yang kedua juga sama, 1.500 ke 2.500 berarti selisihnya adalah 2.500 dikurangi dari yang akhir dulu ya, agar hasilnya tidak negatif. 2.500 dikurangi dengan 1.500 berarti hasilnya 1.000. Berarti adalah selisihnya adalah 1.000. Nah, coba ya. 1.500 ditambah dengan 1.000, hasilnya adalah 2.500. Ditambah lagi dengan 1.000, hasilnya adalah 3.500. Seperti ini. Nah, lanjut lagi. 3.500 ditambah dengan 4.500, ditambah dengan 1.000, hasilnya adalah 4.500. Lanjut lagi. 4.500 ditambah dengan 1.000, yaitu adalah 5.500. Ini tergantung ke kelipatannya, dan kita hitung dari kelipatan masing-masing. Nah, kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Nah, ini untuk dan seterusnya. Ini yang ketiga dan yang keempat itu adalah cara pengerjaannya juga sama seperti tadi. Kita lihat dari selisih antara bilangan ke bilangan lainnya seperti itu. 4.000 ke 2.000 adalah 2.000, berarti 2.000 tambah 2.000 adalah 4.000. 4.000
6.000 ditambah 2.000 adalah berapa tadi? 4.000 ditambah 2.000 adalah 6.000, 6.000 ditambah 2.000 adalah 8.000, 8.000 ditambah 2.000 adalah 10.000. Seperti itu. Kita perlu tahu selisih antara bilangan sebelumnya ke bilangan selanjutnya. Seperti itu. Selanjutnya dari materi dari pada penyusunan bilangan. Nah, kita coba untuk menyusun bilangan dari bilangan terkecil hingga terbesar. Kita perlu mengetahui yang tadi sudah Ibu ajarkan, yaitu adalah dari ribuan ke, kita cek dari ribuannya, ratusannya, dan juga puluhannya, seperti itu. Nah, 1000 kita coba yang terkecilnya, dari yang tersusun dari yang terkecil ke yang terbesar, seperti itu. Kita coba ya. Dari yang terkecilnya berarti adalah, kita lihat dari sini, berarti ini 1000 nih, 1000 yang paling kecil 1250. Apalagi yang terkecil lagi 2250. Itu kita lihat dari bilangan ribuan, ratusan, dan puluhan itu juga yang penting itunya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah 3250. Lalu selanjutnya adalah 4250. Selanjutnya lagi adalah 5220. Nah, sudah tersusun kan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Kita perlu memerhatikan antara ribuan, ratusan, dan juga puluhan. Apabila ada ribuannya yang sama, kita cek dari ribuannya yang berbeda. Kita beri contoh. Kita beri contoh dari sini. Misalnya nih, ada beberapa contoh, yaitu 1350. Ada lagi bilangan selanjutnya 1200. Lagi 1300. Kita coba susun dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita coba. Cara menyusunnya itu adalah nih, kita lihat dari ribuannya kan udah sama nih, ribuannya udah sama, ribuannya 1000, 1000, 1000. Kita coba ceknya, kita kan belum tahu ini yang terkecilnya yang mana. Kita coba cek yang ratusannya. Ini 3, ini 2, ini 3. Berarti yang paling kecil ada 2, berarti 1200 dulu. 1200 dulu. Baru selanjutnya adalah kita cek lagi nih, 1350 dengan 1300. Mana yang paling terkecil? Kita coba. 1000-nya sama, ribuannya sama, ratusannya sama. Tinggal cek lagi yang puluhannya. Yang puluhannya yang ini 5, yang ini 0. Berarti kita pilih yang paling kecilnya, berarti 1300. Itu 1300. Lalu selanjutnya 1350. Itu dapat dipahami sebelumnya sampai sini. Nah, mungkin dari yang dari bilangan yang ini mungkin sudah pada bisa menilainya dan sudah bisa mengisinya. Mudah-mudahan kalian bisa dan paham materi yang Ibu sampaikan. Nah, ini merupakan slide terakhir. Terima kasih banyak kepada seluruh siswa SD Islam Al-Fatah ini yang telah memperhatikan dan menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Dan Ibu ada sebuah kuis ya yang akan Ibu kirim melalui WhatsApp group. Nanti ada tata cara untuk melakukan kuis tersebut karena menggunakan website atau link ya. Hanya sekedar mengklik saja video tersebut itu sudah cukup ya. Nanti tinggal isi, tapi hanya untuk murid-muridnya saja. Mungkin orang tuanya dapat membantu, mohon bantuannya dan kerjasamanya dari orang tua semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kalian sehat selalu pada pandemi kali ini. Harus rajin-rajin cuci tangan, harus berjaga jarak, tidak harus memakai masker, seperti itu ya. Itu merupakan untuk melindungi kita dari segala macam bahaya, juga melindungi kita dari segala penyakit, seperti itu. Kita harus rajin menjaga kebersihan, seperti itu ya. Semoga kalian sehat selalu ya. Terima kasih dari
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan belajar mengajar telah selesai dilaksanakan. Terima kasih jazakallah khairan kasiron kepada seluruh orang tua murid, juga kepada murid-murid semua yang telah merespon dan telah aktif menyimak selama kegiatan berlangsung. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan ini dapat berguna bagi anak-anak Ibu ya. Semoga kalian sehat selalu, apalagi pada masa pandemi seperti ini. Kita harus rajin mencuci tangan. Nah itu, menjaga kebersihan, berjaga jarak, tetap menggunakan masker ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan, bila ada salah kata, baik secara lisan maupun perbuatan. Ibu ucapkan terima kasih. Jazakallah khairan kasir, sudah diberi kesempatan berbagi ilmu, insya Allah berkah untuk kita semua. Baik, mungkin cukup sekian dari Ibu. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan mengucap Alhamdulillah. Sampai ketemu di lain kesempatan insya Allah ya. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh orang tua siswa-siswi yang telah aktif berpartisipasi pada kegiatan kali ini. Untuk akhir kuis ini, apabila ada yang berhalangan, mangga bisa dilaksanakan nanti. Ibu tunggu hingga jam 4 sore ya. Dan untuk nilai akan Ibu kirim nanti
nanti malam insya Allah ya. Mungkin cukup sekian Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.